Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah World English in Teaching English to Speaker of Other Language pada meeting keempat. Yang akan kita bahas yaitu tentang South Asian Englishes. South Asian Englishes merupakan bentuk bahasa Inggris yang berkembang di kawasan Asia Selatan, mencakup negara-negara seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka. Kawasan ini dikenal dengan keragaman bahasa dan budaya yang tinggi. Sejak masa penjajahan Inggris, bahasa Inggris telah menjadi alat penting dalam pemerintahan dan pendidikan. Dan meskipun awalnya merupakan warisan kolonial, kini bahasa tersebut berfungsi sebagai bahasa penghubung yang netral secara agama dan sosial. Menurut B. Kahro, South Asian Englishes bukanlah satu bentuk baku, melainkan sekumpulan dialek yang dipengaruhi oleh konteks lokal, seperti Indian Englishes, Pakistani Englishes, dan Lankan English. Setelah Inggris meninggalkan India, bahasa Inggris tetap dipertahankan karena perannya yang penting dalam komunikasi resmi dan pendidikan. Pada tahun 1967, India menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pemerintahan secara setara dengan Hindia. Di Pakistan, meskipun pemerintahan berusaha menonjolkan bahasa Urdu, bahasa Inggris masih dominan dalam bidang sains, teknologi, media, dan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa South Asian Englishes memiliki banyak variasi yang dipengaruhi oleh latar geografis dan sosial penuturnya. Namun, tetap saling dimengerti antar negara di kawasan tersebut. Proses nativisasi atau penyesuaian bahasa Inggris terhadap budaya lokal membuat South Asian Englishes memiliki ciri khas tersendiri dari segi fonologi, bunyi de diucapkan lebih retroflex, bunyi awal seperti p dan t tidak dihembuskan udara, dan sering terjadi penambahan vokal seperti kata sport yang diucapkan support. Secara tata bahasa, penggunaan artikel berbeda, pengulangan kata seperti small piece sering dilakukan untuk penekanan, dan terdapat take question khas seperti isn't it atau no. Dari sisi kosakata, banyak kata dan ungkapan lokal diserap ke dalam bahasa Inggris, misalnya tiffin atau bekal, buggy yaitu kereta, dan headbed yaitu keramas, yang memperkaya karakter unik South Asian Englishes. Selain itu, kreativitas penutur bilingual di Asia Selatan menjadi kekuatan utama dalam perkembangan. Penutur yang menguasai dua bahasa sering melakukan code switching atau peralihan bahasa dalam satu kalimat, menciptakan kata baru dari campuran bahasa lokal dan Inggris, serta menerjemahkan idiom atau peribahasa lokal ke dalam bahasa Inggris. Hal ini menjadikan South Asian Englishes sebagai bahasa yang kaya ekspresi dan mencerminkan identitas budaya masyarakatnya. Fenomena Anglicization, yakni meningkatkan dominasi bahasa Inggris akibat globalisasi, pendidikan, media, dan bisnis, turut membentuk dinamika bahasa di Asia Selatan. Dampaknya, muncul berbagai dialek lokal bahasa Inggris dan kosakata baru yang menggambarkan realitas budaya daerah. Walau di sisi lain, menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya penggunaan bahasa-bahasa lokal. Sikap masyarakat terhadap bahasa Inggris pun beragam. Sebagian melihatnya sebagai simbol kemajuan teknologi dan persatuan nasional. Sebagian lagi menganggapnya sebagai sisi kolonialisme, dan ada pula yang bersikap netral dengan tetap menjaga fungsi bahasa Inggris untuk urusan formal tanpa menggantikan bahasa daerah. Menurut Kahro, bahasa Inggris di Asia Selatan tidak menjadikan masyarakat Barat, melainkan menjadi sarana untuk mengekspresikan budaya lokal dalam wadah global. Secara keseluruhan, South Asian Englishes adalah hasil perpaduan antara bahasa Inggris, budaya lokal yang terus berkembang melalui proses nativisasi, bilingualisme, dan pengaruh globalisasi.
Meskipun memunculkan perdebatan antara pelestarian bahasa lokal dan dominasi Inggris, South Asian English kini telah menjadi bagian penting dari identitas linguistik dan sosial masyarakat Asia Selatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang 5 pidgin. Language of the moderate and low of English spoken countries in Africa. Sebelumnya, apa itu pidgin? Pidgin adalah bahasa campuran yang muncul ketika orang-orang dari latar belakang bahasa berbeda perlu berkomunikasi, tetapi tidak ada bahasa bersama. Biasanya, pidgin terbentuk di situasi seperti perdagangan antar bangsa, kolonisasi, atau kerjasama antar kelompok dengan bahasa berbeda. Pidgin tidak memiliki penutur asli, artinya tidak ada orang yang lahir dan besar dengan bahasa itu sebagai bahasa ibu. Ada 5 negara, yaitu Nigeria Pidgin, varietas Inggris berbasis yang menjadi lingua franca antar etnis di Nigeria, dipakai luas di pasar, media populer, musik, dan percakapan sehari-hari. Bisa muncul sebagai bentuk pidgin, Creole, atau varian yang lebih standar, tergantung penutur aslinya. Mengapa muncul di konteks ini? Nigeria itu multibahasa. Bahasa Inggris formal tidak dikuasai mereka, sehingga pidgin jadi sarana komunikasi lintas kelompok. Yang kedua yaitu Cameroonian Pidgin English atau Kamerun, juga disebut Kamtok, berperan sebagai lingua franca di wilayah Anglophone dan lebih luas lagi. Sejarahnya panjang, dipakai sejak masa perdagangan dan misionaris, dan kini dipakai jutaan orang sebagai bahasa pengantar antar kelompok. Kamerun punya wilayah berbahasa Inggris dan Perancis, bahasa lokal yang banyak. Kamtok memudahkan interaksi di pasar, gereja, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu Ghanaian Pidgin English atau Ghana, varietas Inggris berbasis yang berfungsi sebagai bahasa gaul atau lingua franca, terutama di kota-kota, kampus, dan komunitas muda. Ada kontinum dari bentuk pidgin menuju bentuk Creolese. Urbanisasi dan kebutuhan komunikasi antar etnis mendorong pemakaian pidgin, meskipun bahasa Inggris formal diajarkan di sekolah. Yang keempat yaitu Liberian Colloqua atau Liberia, bentuk Inggris yang sangat dipengaruhi oleh sejarah konteks, termasuk komunitas Krios dan pengaruh Afrika Barat. Dipakai luas dalam interaksi sehari-hari, media lokal, dan musik. Struktur sosial multi-etnis dan variasi penggunaan bahasa Inggris formal mendorong keberadaan kolokwa sebagai sarana komunikasi. Yang kelima yaitu Pidgin, varian Pidgin atau Creole di Pulau Bioko dengan leksikon Inggris yang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Afrika setempat, berfungsi sebagai lingua franca lokal. Kontak panjang antara penutur bahasa lokal, perdagangan, dan pengaruh Inggris, meskipun negaranya sendiri berbahasa resmi Spanyol, Prancis, dan Portugis. Selanjutnya yaitu Creole. Creole berasal dari Pidgin yang telah berkembang lebih lanjut dan menjadi bahasa ibu bagi suatu komunitas. Artinya, anak-anak ini mulai belajar Pidgin sebagai bahasa pertama mereka di rumah, sehingga bahasa itu menjadi lengkap dan stabil seperti bahasa lain. Ciri-cirinya memiliki tata bahasa yang lebih kompleks dan tetap, kosakatanya lebih luas, dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, di media-media lain. Ada 5 Creole yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu Creole atau Sierra Leone, English-based Creole yang menjadi lingua franca nasional dan dipakai oleh sebagian besar populasi sebagai bahasa kedua, dan oleh komunitas Creole sebagai bahasa kesatu. Creole mempersatukan banyak kelompok etnis di negara itu. Walau penguasaan Inggris formal terbatas, Creole menyediakan medium komunikasi nasional yang kuat. Yang kedua yaitu Seychellois Creole. Creole berbasis Prancis, bukan Inggris, tetapi tetap penting.
karena digunakan sebagai salah satu bahasa nasional atau bersama Inggris dan Kreol lainnya dalam pemerintahan, pendidikan dasar, dan media lokal. Mengapa relevan di konteks Afrika? Negara-negara pulau seperti Seychelles menunjukkan bagaimana Kreole berbasis kolonial atau Prancis atau Inggris menjadi bahasa utama masyarakat. Yang ketiga yaitu Mauritian Creole. Creole berbasis Prancis yang digunakan luas sebagai bahasa sehari-hari meski bahasa resmi administrasi sering berbeda. Creole tetap kuat dalam kehidupan sosial. Komunitas multietnik dan kolonialisme Prancis atau Britania membuat Creole muncul sebagai bahasa umum. Yang keempat yaitu Cape Verdean Creole. Keluarga besar Creole berbasis Portugis yang menjadi bahasa ibu. Mayoritas penduduknya punya banyak varian pulau, menunjukkan pola creolization di Afrika atau Portugis. Meskipun bukan berbahasa Inggris atau berbasis Inggris, ini ilustrasi penting bagaimana bahasa kolonial berubah jadi Creole. Yang terakhir yaitu Réunion Creole, Pulau-Pulau Samudra Hindia. Serangkaian Creole berbasis Prancis yang banyak dipakai di pulau-pulau ini berfungsi sebagai bahasa sehari-hari meskipun administrasi mungkin memakai bahasa lain, menunjukkan variasi Creole di kawasan Afrika atau Oksenia yang erat kaitannya dengan sejarah kolonial Eropa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.